قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan kembali tahsin kita tentang surah Al-Kafirun, yang hari ini kita akan mencoba membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam membaca surah Al-Kafirun dan juga bagaimana membenahi pembacaan surah Al-Kafirun di dalam Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat pertama ada qul ya ayyuha, ada huruf qaf di situ yang tidak boleh kita baca menjadi huruf kaf, karena qaf dan kaf itu sangat berbeda sekali dalam pengucapan di dalam Al-Quran. Di belajar makharijul huruf telah kita sampaikan bagaimana cara membaca huruf qaf dan cara membaca huruf kaf. Untuk itu harus kita sering ulang-ulangi dalam belajar makharijul huruf. Selanjutnya ada ya ayyuha, ada huruf ya berharokat fathah dan disambung dengan alif, yaitu mad tabi'i bertemu dengan hamzah yang di lain kalimat atau di lain kata, maka membacanya atau hukum tajwidnya adalah mad jaiz munfasil yang harus kita baca 4 sampai 5 harakat. Selanjutnya ya ayyuhal kafirun, ada ha dan alif lam. Kalau kita lihat huruf ha di situ berharokat fathah dan disambung dengan huruf alif, berarti dia harus dibaca panjang. Namun karena ada pertemuannya dengan al-kafirun, yaitu alif lam qamariyah, maka hanya dibaca pendek karena langsung dimasukkan ke huruf alif lam. Selanjutnya ada ka di situ mad tabi'i dibaca 2 harakat. Firuna, ada huruf ra berharakat dhammah yang kita sebut dengan mad tabi'i, namun mad tabi'i berada di akhir ayat, maka dia disebut dengan mad arid disukun, yakni boleh dibaca 2 harakat, 4 harakat dan 6 harakat. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di ayat yang kedua kita masuk la a'budu, ada lam di situ yang berhukum tajwid mad tabi'i karena ada pertemuan fathah dan alif, namun setelahnya ada hamzah di lain kalimat
Maka pertemuan mad tabi'i dengan huruf hamzah di lain kalimat namanya mad jaiz munfasil, dibaca 4 sampai 5 harokat. Ada hamzah dan ain di situ. Hati-hati kita membaca huruf hamzah dan ain ketika dalam satu pertemuan. Jadi membacanya a'budu bukan a'budu. Ingat, a'budu bukan a'budu. Karena huruf hamzah dan huruf ain sangat berbeda makharijul hurufnya. Kita telah pelajari makharijul huruf hamzah dan makharijul huruf ain. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ada ma di situ, yaitu mad tabi'i dibaca 2 harakat, ta'buduna. Ada du di situ berharokat dhammah bertemu dengan huruf waw sukun, yakni mad tabi'i juga di akhir ayat, maka dibaca mad arid lisukun. Selanjutnya di ayat yang ketiga wala antum, mad tabi'i juga bertemu dengan hamzah di lain kalimat, yakni mad jaiz munfasil 4 sampai 5 harakat. Ada antum di situ, nun sukun bertemu dengan ta, yakni ikhfa hakiki, yakni kita membaca nunnya dengan cara disamar-samarkan. Selanjutnya ada izhar syafawi di situ, ada mim sukun bertemu dengan huruf ain, yakni tanpa adanya dengungan. Dan di sini banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat umum dalam membaca surah Al-Kafirun. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf-huruf izhar syafawi, maka kebanyakan masih dibaca dengung. Artinya jangan sampai kita mendengungkannya. Wala antum'a, tum'a, tidak boleh tum'a, seperti itu. Selanjutnya ada abiduna ma, ada ain di situ berharokat fathah bertemu dengan alif, yakni mad tabi'i dibaca 2 harokat. Dunya juga seperti itu, dibaca 2 harokat. Ada ma kembali bertemu dengan hamzah di lain kata, yakni mad jaiz munfasil, dibaca 4 sampai 5 harokat. Dan di akhir ayat ada huruf dal di situ, yakni qalqalah kubra, jika kita berhentikan membaca surah Al-Kafirun di ayat yang ketiga tersebut. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang keempat, yakni wala ana abidu, ada lam kembali bertemu dengan hamzah di lain kalimat, yakni mad jaiz munfasil, dibaca 4 sampai 5 harakat. Selanjutnya ada ana di situ yang tidak dibaca panjang karena di huruf alifnya ada harakat sukun di situ, yang artinya tidak dibaca panjang. Wala ana abidum ma. Ada ain selanjutnya, yaitu mad tabi'i dibaca 2 harakat. Bidumma, ada tanwin di huruf dal bertemu dengan huruf mim, yakni idgham bi gunnah, dibaca dengung 2 sampai 3 harakat. Selanjutnya ada ma di situ, mad tabi'i dan abadtum. Nah, di sini harus kita telaah lebih dalam kembali, yakni ada abadtum, ada huruf dal di situ yang seharusnya seperti biasanya adalah qalqalah sughra, namun huruf dal sukun bertemu dengan huruf ta. Itu hukum tajwidnya menjadi idgham mutajanisain, yakni pertemuan antara huruf dal dan huruf ta. Artinya huruf dalnya dihilangkan dan dimasukkan ke huruf ta, seolah-olah huruf taknya berharokat tasydid. Jadi membacanya abadtum, abadtum, bukan abadtum. Nah, ini banyak kesalahan yang terjadi
di dalam membaca surah Al-Kafirun. Selanjutnya di ayat yang kelima sama seperti di ayat yang ketiga. Selanjutnya di ayat yang terakhir adalah kum dinukum. Ada mim sukun di situ bertemu dengan huruf dal, yakni izhar syafawi, dibaca tanpa adanya dengungan, dan di situ ada matobi dibaca 2 harokat, nukum wa ada kembali izhar syafawi, waliyadin, dan di akhir ayat ada din, yakni mad arid disukun boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, dan 6 harokat. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tahsin kita tentang surah Al-Kafirun. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita pergunakan dalam membaca Al-Quran kita sehari-hari. Kepada Allah kita mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.